Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi-fungsi komunikasi. Ya. Jadi ada banyak fungsi-fungsi komunikasi. Jadi ini menurut dari Zimmerman, dia rumuskan tujuan berkomunikasi itu menjadi dua kategori besar, ya. Yang pertama itu kita berkomunikasi untuk menyelesaikan tugas-tugas penting. Ya, jadi tugas-tugas penting itu terkait dengan kebutuhan kita. Kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, ya. Kemudian bagaimana kita memuaskan rasa kepenasaran kita, ya, akan lingkungan. Nah, kemudian kita juga menikmati hidup. Jadi itu fungsi komunikasi yang pertama. Kemudian fungsi komunikasi yang kedua itu adalah kita berkomunikasi itu untuk menciptakan hubungan atau memupuk hubungan dengan orang lain. Jadi selain untuk memuaskan kebutuhan juga adalah menciptakan silaturahmi, ya. Boleh dikatakan silaturahmi dengan orang lain. Jadi itu menurut dari Zimmerman, ya. Ya. Ada dua tujuan, ya, tujuan kita untuk berkomunikasi. Nah, kemudian kita akan bahas 4 fungsi komunikasi berdasarkan kerangka yang dikemukakan oleh seorang pakar komunikasi, yaitu William Ingarden, yakni yang pertama itu komunikasi sosial, kemudian komunikasi ekspresif, komunikasi ritual, dan juga komunikasi instrumental. Nah, sekarang kita akan membahas satu-satu apa fungsi-fungsi itu. Fungsi pertama itu komunikasi sosial, ya. Jadi di sini komunikasi itu disyaratkan sangat penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi diri kita untuk memperoleh kebahagiaan, ya. Kemudian terhindar dari tekanan, ketegangan. Jadi itu fungsi pertama adalah fungsi sosial. Jadi melalui komunikasi ini bagaimana kita kemudian bisa berhubungan sosial, bisa berinteraksi secara sosial, bisa bekerja sama dengan anggota masyarakat lain, ya, dengan kelompok yang lain. Nah, ini merupakan fungsi sosial daripada komunikasi. Ya, jadi kalau orang yang tidak berkomunikasi dalam lingkungan sosial, ya pasti dia itu akan tersesat. Dia itu tidak akan bisa menata dirinya dalam lingkungan sosial. Dia itu akan terpinggirkan dalam lingkungan sosial. Jadi komunikasi ini sangat penting, ya, untuk membangun daripada konsep diri kita dalam lingkungan sosial kita. Nah, ini. Kemudian yang kedua itu adalah fungsi komunikasi ekspresif. Jadi ini sangat erat hubungannya dengan bagaimana sebenarnya komunikasi itu bisa menyampaikan ekspresi kita, perasaan-perasaan kita. Jadi perasaan-perasaan tersebut dikomunikasikan melalui pesan-pesan nonverbal, ya, perasaan sayang, kemudian peduli, kemudian rindu, benci, semuanya disampaikan lewat kata-kata, namun terutama dalam perilaku nonverbal. Ya, jadi ini dikatakan sebagai komunikasi ekspresif. Kalau kita marah, raut wajah kita menunjukkan wajah marah. Kalau saat senang, raut wajah kita menunjukkan rasa senang. Jadi ini ditunjukkan oleh bentuk daripada komunikasi nonverbal. Kemudian yang ketiga itu fungsinya itu adalah komunikasi ritual. Ya.
komunikasi ritual ini ya berhubungan dengan acara yang dilakukan secara kolektif, ya. Umpamanya ulang tahun, pernikahan, hingga upacara kematian. Jadi komunikasi ritual juga ini sering bersifat ekspresif. Sering bersifat ekspresif. Karena di situ terdapat yang namanya bagaimana mengungkapkan perasaan, ya, terhadap ritual yang ada itu. Ya, bagaimana perasaan senang dalam ulang tahun, dalam pernikahan, dalam upacara kematian, perasaan sedih, ya, itu ditunjukkan komunikasi ekspresif di situ. Ya, jadi kemudian kegiatan ritual itu memungkinkan para pesertanya atau para setiap orang-orang yang melakukan komunikasi berbagi komitmen emosional, ya. Dan hal itu menjadi perekat bagi kepaduan mereka, kesatuan mereka. Ya, jadi ada yang ikat mereka, yaitu komitmen emosi mereka terhadap apa yang mereka rasakan. Kemudian yang berikutnya itu adalah komunikasi instrumental. Ya, komunikasi instrumental itu ya ia itu mempunyai beberapa tujuan, ya. Yang pertama, menginformasikan, kemudian mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, dan mengubah perilaku, ya, atau mengerahkan tindakan juga untuk menghibur. Yaitu komunikasi instrumental. Ya. Jadi ada 4 daripada fungsi-fungsi komunikasi, sehingga kita bisa nanti memilah-milah mana komunikasi berdasarkan fungsinya, ya. Karena suatu peristiwa komunikasi itu memang seringkali mempunyai fungsi-fungsinya, ya, satu sama lain, ya. Setiap peristiwa komunikasi, saya ulangi, mempunyai fungsi-fungsinya satu sama lain, ya. Saya pikir demikian. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya dalam mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.